Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rosa Adelia. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi dari konsep, generalisasi dan juga teori ilmu politik. Menurut Harold Laswell dan Kaplan, dalam buku yang berjudul Power and Society, mengatakan bahwasanya ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan dan juga pembagian kekuasaan. Terdapat beberapa konsep dalam ilmu politik ini, diantaranya adalah kekuasaan, negara, pemerintah, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai implementasi atau pelaksanaan dari salah satu konsep tersebut, yakni kekuasaan. Saya mengambil contoh dari kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Presiden Republik Indonesia, yang dimana Presiden memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat atau memberhentikan, serta meresapel kabinet, dan juga masih banyak lagi kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden. Selanjutnya adalah generalisasi dalam ilmu politik. Berikut ini beberapa contoh generalisasi yang berkenaan dengan politik sebagaimana yang ditulis oleh Banks dan Clegg. Yang pertama adalah di dalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya. Para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum. Yang kedua adalah penguasa menolak setiap perubahan yang dirasakan, yang akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Yang terakhir adalah konflik timbul dalam suatu sistem politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hukum secara berlainan tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. Yang terakhir adalah teori-teori ilmu politik. Yang pertama adalah teori politik empiris, yang dimana digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Yang kedua adalah teori politik formal, merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori politik sosial dan juga teori publik. Dan yang terakhir adalah teori politik normatif. Tugas dari teori politik ini adalah menjelajah apa makna kebebasan dan kemudian menetapkannya pada masalah-masalah praktis. Kemudian untuk menemukan landasan tujuan dalam mendukung prinsip-prinsip politik yang mendasar. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.